Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman orang muda serta adik-adik yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat memasuki hari Minggu Prapaskah yang ketiga untuk kita semua. Kita semua, Anda dan saya, tentu pernah mengalami atau merasakan emosi yang menyebabkan kita marah kepada seseorang dengan alasan apapun. Kita juga kadang menjuluki orang yang emosional, kita menjuluki mereka orang yang suka marah-marah. Tetapi pertanyaan, apa yang akan kita katakan kepada orang yang kita kenal dengan orang yang baik, orang yang sabar, orang yang jujur, tiba-tiba mereka marah kepada seseorang? Tentu ada yang mengatakan orang ini tidak biasa marah, tetapi kalau dia sudah marah, berarti ada sesuatu yang tidak beres yang ia lihat. Kemarahan Yesus yang kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini tentunya boleh kita lihat dari kacamata ini. Yesus melihat ada sesuatu yang tidak beres yang ia temukan yang terjadi di bait Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman orang muda serta adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Bacaan-bacaan suci yang kita dengar pada hari ini, khususnya bacaan Injil, mengarahkan fokus kita kepada Yesus sebagai bait Allah yang hidup. Penginjil Yohanes pada hari ini mengisahkan bahwa menjelang hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem untuk pergi ke bait Allah. Ketika Yesus sampai di bait Allah, Yesus menemukan orang berjualan di bait Allah. Yesus lalu mengusir mereka. Yesus mengusir mereka dari bait Allah dan meminta mereka supaya jangan menjadikan rumah Tuhan, jangan menjadikan bait Allah sebagai pasar. Yesus melihat adanya penyalahgunaan bait Allah yang sedianya adalah tempat untuk berdoa, yang sedianya adalah tempat di mana orang berjumpa dengan Tuhan dalam keheningan, malah dijadikan sebagai pasar. Orang menjadikan bait Allah sebagai tempat untuk mencari keuntungan dirinya sendiri, dan bukan tempat untuk berdoa atau tempat untuk bertemu dengan Tuhan dalam keheningan. Injil-Injil sinoptik juga menyoroti kejahatan yang terjadi dalam kegiatan perdagangan, sehingga menuai kritik atau menuai teguran keras dari Yesus sendiri. Ini kita bisa lihat dalam Injil Matius bab 21 ayat 13, Injil Markus bab 11 ayat 17, dan Injil Lukas bab 19 ayat 46. Melihat kegiatan jual beli di bait Allah ini, Yesus lalu membuat cambuk dari tali, lalu mengusir para pedagang ini. Yesus memporak-porandakan barang dagangan mereka serta uang-uang mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman orang muda serta adik-adik yang terkasih, kira-kira apa alasan dibalik tindakan pembersihan bait Allah yang dilakukan oleh Yesus? Saya punya dua jawaban di sini. Yang pertama, hilangnya sikap hormat, hilangnya respek, hilangnya cinta terhadap rumah Bapa di kalangan orang Yahudi. Ini tampak pada ayat 17. Yohanes mengutip kitab Mazmur pasal 69 ayat 10. Situ dikatakan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Kutipan ini sebenarnya mau menjelaskan bagaimana sikap cinta Yesus terhadap rumah Bapa. Sikap itu bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan oleh para pedagang yang merupakan juga perwakilan dari bangsa Yahudi itu sendiri. Mereka tidak memiliki sikap seperti Yesus. Mereka tidak memiliki sikap cinta terhadap rumah Bapa. Orang-orang Yahudi menggunakan momen ini untuk mencari kepentingan dirinya sendiri, untuk mencari keuntungan dirinya sendiri. Itu poin yang pertama, hilangnya sikap
sikap hormat terhadap rumah Bapa. Yang kedua, Yesus mengajarkan bahwa bait Allah yang sejati adalah tubuhnya sendiri. Ini kita bisa lihat pada ayat 21 dan 22. Yesus adalah kenisah yang baru. Yesus adalah gereja. Kalau Yesus adalah bait Allah, tempat Allah bersemayam, maka kita semua yang adalah pengikut Kristus, kita semua harus berlaku demikian. Kita semua adalah bait Allah yang hidup. Kita semua memiliki kewajiban untuk menjadi bait Allah yang hidup. Kita adalah gereja yang harus selalu membersihkan diri kita supaya kita memiliki hidup yang mesra dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman orang muda, serta adik-adik yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan pada hari Minggu Prapaskah yang ketiga ini, khususnya bacaan Injil, mengingatkan kita bahwa kita adalah bait Allah yang hidup. Sekali lagi, kita adalah bait Allah yang hidup. Tuhan sendiri menunjukkan betapa tinggi nilai tubuh manusia. Rasul Paulus juga menegaskan mengenai nilai tubuh manusia. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan, "Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Karena itu, saudara-saudariku, patutlah kita menjaga martabat kita yang suci dan luhur dengan menghindari hal-hal yang bisa merendahkan martabat kita sebagai ciptaan yang mulia, ciptaan yang setara dengan Allah. Hari ini Yesus mengajak kita semua untuk mengembalikan fungsi tubuh kita sebagai bait Allah dan bukan sebagai pasar. Saat ini dunia pasar semakin meluas dengan setiap segi kehidupan kita. Misalnya, salah satu contohnya lewat internet. Di masa pandemik ini, internet seakan menjadi kebutuhan pokok. Kenapa? Karena semua hal dilakukan secara online. Orang bisa melakukan Zoom meeting ya online, kegiatan belajar mengajar di sekolah juga ada yang sistem daring, sistem online, sehingga orang melihat internet sebagai kebutuhan. Ini benar-benar membutuhkan sikap kritis dari setiap kita yang menggunakan internet. Pertanyaannya, apakah saya sudah menggunakan internet dengan baik, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan kebutuhan, atau hanya sesuai dengan keinginan saya saja? Jangan sampai kita merusak tubuh kita yang adalah bait Allah dengan menyalahgunakan internet. Kita lebih banyak menggunakan internet untuk TikTok dan lain-lain, bukan untuk pewartaan dan bukan untuk kegiatan yang bernilai positif. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman orang muda, serta adik-adik yang terkasih, marilah pada hari Minggu Prapaskah yang ketiga ini kita lebih sungguh-sungguh menata bait Allah yang adalah diri kita sebagai tempat doa, dan juga kita menata bait Allah diri kita, tubuh kita, supaya melalui kita orang-orang yang ada di sekitar kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan sendiri yang bertahta dalam diri kita, Tuhan sendirilah yang bertahta dalam hidup kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.